Saat aku alami kecelakaan, dokter menelpon suami dan mertuaku untuk jadi wali karena aku butuh operasi, tapi mereka berkata, kalau dia mati beritahu saja. Kami sedang sibuk. Saat sadar aku syok. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Manda selalu bangun lebih awal dari semua penghuni rumah itu. Bahkan sebelum alarm di ponsel tuanya berbunyi, matanya sudah terbuka. Sudah menjadi kebiasaannya sejak kecil. Kebiasaan yang dulu dipuji ibunya sebagai tanda disiplin. Namun setelah menikah justru berubah menjadi kebutuhan. Jika ia bangun terlambat sedikit saja, akan ada komentar halus dari mertuanya, Ratna. Pagi itu sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Udara masih dingin. Embun belum sepenuhnya menghilang dari jendela kamar kecilnya, dan lampu koridor rumah besar itu belum dinyalakan. Manda duduk perlahan di tepi ranjang, merapikan rambutnya yang agak kusut sebelum mengambil kerudung tipis yang ia letakkan di gantungan dekat lemari. Ia tidak ingin ketika keluar kamar nanti terlihat baru bangun. Ratna tidak suka penampilan perempuan yang terkesan tidak siap. Ia menghela napas sambil memandangi bayangannya di kaca. Wajahnya masih muda, 27 tahun, namun beberapa bulan terakhir terlihat sedikit lebih tirus. Ada guratan lelah tipis di bawah matanya, bekas tidur yang tidak pernah benar-benar nyenyak. Tapi ia tersenyum pada dirinya sendiri, senyum lembut yang sudah terbiasa dipakainya untuk menyembunyikan semua rasa sesak di dada. Bismillah, bisiknya lirih sambil melangkah keluar kamar. Lorong rumah itu panjang dan sunyi. Rumah keluarga suaminya memang besar, tetapi dinginnya lebih terasa daripada hangatnya. Dinding putih, marmer mengkilap, dan perabot kayu gelap membuat setiap langkah Manda terdengar jelas. Ia berjalan menuju dapur, membuka keran pelan agar tidak berisik, lalu mulai menyiapkan air panas untuk membuat teh manis favorit Ratna. Pekerjaan itu selalu ia kerjakan tanpa diminta. Ia memang bukan pembantu rumah tangga, tapi entah sejak kapan Manda merasa berkewajiban melakukan semuanya. Mungkin sejak hari pertama pernikahannya. Mungkin sejak hari Ratna berkata, rumah ini tidak butuh orang manja. Manda tersenyum kecil, senyum yang sebetulnya pahit. Ia mengambil gelas, menyeduh teh, dan mempersiapkan sarapan untuk Bisma. Telur orak-arik, roti panggang, dan sedikit sayur. Suaminya sering pulang larut malam karena pekerjaan, tapi tetap ingin sarapan hangat ketika pagi. Bisma bukan suami yang jahat. Itu yang selalu Manda pegang erat-erat dalam pikirannya. Bisma hanya terlalu sibuk, terlalu fokus pada karir, terlalu dekat dengan ibunya, dan terlalu sering tidak memahami apa yang dirasakan seorang istri yang diam-diam menahan banyak hal. Sambil menyiapkan makanan, pikiran Manda melayang ke momen-momen kecil sejak awal menikah. Perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya seperti datang tanpa jeda. Dulu, sebelum menikah, Manda bekerja di sebuah toko buku kecil di dekat rumah orang tuanya. Hidupnya sederhana namun tenteram. Ia menikmati bau halaman kertas, tawa pelanggan anak-anak yang mencari komik, dan obrolan hangat dengan rekan kerja. Tetapi setelah menikah, ia diminta berhenti bekerja. Kamu tidak perlu bekerja. Tugasmu di rumah saja. Begitu kata Ratna kala itu. Bisma tidak membela, hanya mengangguk. Iya, Mand. Kamu istirahat dulu. Manda menuruti. Ia selalu menuruti. Karena ia pikir, inilah cara menjaga keharmonisan rumah tangga. Ia percaya bahwa semua pernikahan membutuhkan kompromi. Ia percaya bahwa diam tidak selalu berarti kalah. Kadang diam adalah cara menjaga pondasi agar tetap tegak. Yang ia tidak tahu adalah, terlalu banyak diam bisa membuat seseorang perlahan kehilangan dirinya sendiri. Air teh sudah siap. Manda menyajikannya di meja makan besar. Rumah itu tampak rapi, terlalu rapi bahkan. Tidak ada foto keluarga terpajang, hanya ornamen-ornamen mahal yang tidak menyimpan kenangan apa-apa. Ia duduk sebentar sambil memegangi pinggangnya yang sedikit pegal. Ia sering merasa tubuhnya cepat lelah belakangan ini, tapi ia sudah terbiasa menahannya. Belum sempat ia menarik napas panjang, suara langkah terdengar dari arah kamar Ratna. Ibu mertua Manda itu muncul dengan wajah seperti biasa, terkontrol, dingin, dan penuh evaluasi.
Rambutnya disanggul rapi. Pakaiannya selalu terlihat seolah ia akan pergi ke acara penting. "Pagi, Bu," sapa Manda pelan. "HM." Ratna duduk, memandangi teh di hadapannya. Airnya terlalu panas. "Kamu kalau bikin teh jangan mendidih begitu." Manda langsung berdiri. "Maaf, Bu. Saya buatkan yang baru." "Tidak perlu. Sudah terlanjur." Jawaban itu membuat Manda kembali duduk perlahan. Ia menunduk, menyembunyikan rasa kecewanya. Setiap pagi selalu ada hal yang dianggap kurang oleh Ratna. Entah masakan, kebersihan dapur, bahkan cara Manda berjalan. Tapi Manda belajar untuk tidak menjawab. Setiap bantahan akan dianggap kekurang ajaran. Lalu Ratna berkata hal lain. "Kamu bangunnya jam berapa?" Manda tersenyum kecil. 11 menit sebelum azan subuh, Bu." "Kenapa lama sekali?" "Ibu rumah tangga harus sudah siap sebelum subuh. Kalau begini kapan kamu mengurus rumah?" Padahal Manda bangun lebih awal dari semua penghuni rumah itu. Namun tetap saja, menurut Ratna, apapun yang Manda lakukan selalu tidak cukup. Ratna minum teh sedikit, lalu mengernyitkan dahi. "Kamu pakai gula berapa sendok?" "1,5, Bu." "Kebanyakan. Kamu itu kalau bikin sesuatu jangan pakai perasaan, pakai logika." Manda mengangguk. "Iya, Bu. Besok saya perbaiki." Bukan hanya teh, tapi kata-kata Ratna juga selalu terasa panas. Sesaat kemudian, Bisma turun dari kamar. Rambutnya masih acak-acakan, wajahnya terlihat mengantuk. Ia mengenakan kemeja biru muda yang sudah disetrika Manda semalam. "Pagi," ucapnya sekilas, tanpa menatap Manda. "Pagi, Mas," balas Manda sambil memaksakan senyum lembut. Bisma duduk dan langsung membuka ponselnya, membaca email. Ia tidak menyadari bahwa istrinya menghidangkan sarapan tepat di hadapannya. Kehadiran Manda di meja makan seringkali seperti bayangan. Ada, tapi tidak diperhatikan. Kadang Manda bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini hal wajar? Apakah semua rumah tangga begitu? Tapi ia selalu menepis pikiran itu. Ia takut jika ia membandingkan hidupnya dengan orang lain, ia akan semakin kecewa. "Mas, ini rotinya hangat. Saya buat baru," ucap Manda. Bisma hanya mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Ratna menatap Bisma lalu menatap Manda. "Kamu itu kalau bicara dengan suami jangan manja begitu, Manda." Lelaki itu tidak suka perempuan yang terdengar memohon. Satu lagi pelajaran yang harus Manda telan. "Oh, iya, Mand," Bisma akhirnya berbicara. "Kamu nanti bisa bersihkan mobil? Ada noda lumpur di bagian pintu." "Iya, Mas. Sebelum kamu pulang sudah beres." "Bagus." Percakapan sederhana itu saja sudah membuat Manda merasa dihargai. Meski kalimat-kalimatnya terasa lebih seperti perintah daripada perhatian. Ia mulai merapikan piring sementara Bisma menghabiskan sarapan dengan cepat. "Mas mau berangkat sekarang?" tanya Manda. Bisma berdiri, mengambil kunci mobil. "Jangan lupa cucinya ya." Manda mengangguk lagi. "Iya, Mas." Lalu Bisma pergi tanpa pamit, tanpa menoleh, tanpa menyentuh kepala Manda seperti yang sering dilihat Manda pada pasangan-pasangan lain di film. Tapi baginya itu tidak apa-apa. Sudah biasa. Ibunya menyusul keluar dari meja makan. "Manda, kalau kamu bisa bekerja lebih cepat sedikit, Ibu ingin kamar tamu dibersihkan hari ini. Ada arisan di rumah besok." "Baik, Bu." "Kamu jangan lupa cek kulkas. Kayaknya sayur mulai layu. Kamu itu harus rajin. Perempuan kalau tidak sigap siapa yang akan urus semua?" "Iya, Bu." Ratna sudah berlalu sebelum Manda selesai menjawab. Dan seperti itulah kehidupannya setiap hari. Penuh daftar pekerjaan, penuh instruksi, penuh tuntutan, dan hampir tidak ada ruang untuk dirinya sendiri. Namun yang tidak diketahui semua orang adalah, Manda menyimpan begitu banyak hal dalam hatinya. Ia menyimpan impian yang tidak pernah berani diucapkan, seperti ingin membuka usaha kecil menjual kue buatan tangan. Ia menyimpan ketakutan jika suatu hari ia tidak mampu lagi bersikap sabar dan semuanya meledak.
Ia menyimpan keinginan sederhana untuk dipeluk Bisma setelah hari yang melelahkan. Tapi yang paling ia sembunyikan adalah luka-luka kecil yang muncul setiap kali ia mengalah. Karena Manda tahu, jika ia berhenti mengalah, rumah itu bisa berubah menjadi badai. Ia tidak ingin menjadi penyebab pertengkaran. Ia tidak ingin disebut pembawa masalah. Namun ia juga tidak menyadari bahwa terlalu banyak menahan perasaan bisa membuat seorang perempuan perlahan hilang dari dirinya sendiri, tanpa disadari, tanpa disuarakan. Dan paginya yang tampak biasa itu adalah awal dari sesuatu yang Manda tidak pernah bayangkan akan mengubah seluruh hidupnya. Hari itu langit sedikit mendung. Tetapi Manda tetap memaksakan diri untuk keluar rumah membawa keranjang belanja. Ratna baru saja memberikan daftar panjang kebutuhan dapur. Sayur segar, bumbu dapur, ikan, buah-buahan, dan beberapa bahan untuk membuat kue yang akan disajikan besok saat arisan keluarga. Rumah itu begitu besar. Tapi hampir seluruh pekerjaan rumah bergantung pada Manda. Ada Art yang datang 2 kali seminggu, namun Ratna selalu mengatakan, pembantu tidak akan membersihkan rumah sebersih tangan menantu. Maka sebagian besar tugas harian tetap jatuh ke Manda. Membersihkan, memasak, mencuci, menyetrika, merawat tanaman, dan bahkan harus siap melayani tamu mendadak. Ia pernah ingin memprotes, tetapi setiap kali membuka mulut, hatinya seperti tertutup sesuatu. Ada ketakutan besar yang tidak bisa didefinisikan. Takut mengecewakan. Takut membuat masalah. Takut dianggap tidak berguna sebagai istri. Di jalan menuju pasar, Manda mengendarai motor pelan. Badannya masih terasa pegal karena pekerjaan kemarin yang cukup banyak. Membersihkan kamar tamu, memindahkan pot bunga, dan mencuci tirai tebal yang beratnya nyaris membuat lengannya kram. Angin pagi menerpa wajahnya, membawa sedikit rasa lega. Di luar rumah, Manda bisa bernapas sedikit lebih lapang. Ia menyukai suasana pasar yang ramai, bau tanah basah setelah hujan semalam, suara pedagang yang memanggil pembeli, dan warna-warni sayuran segar. Di tempat itu, ia bisa merasa menjadi dirinya sendiri, walau hanya sejenak. Manda, panggil seseorang dari kejauhan. Manda mendongak dan melihat Lila, sahabat yang telah menemaninya sejak SMA. Lila membawa kantong belanja dan wajahnya terlihat cerah seperti biasa. "Kamu belanja juga?" tanya Lila. Iya. Bu Ratna minta banyak bahan buat arisan besok. Lila mendesah kecil, matanya memandang Manda dengan empati yang tidak diucapkan. "Kamu kelelahan nggak, Mand?" Manda tersenyum, senyum yang selalu berusaha terlihat meyakinkan. "Lumayan, tapi nggak apa-apa." "Manda." Lila memiringkan kepala, menatap lebih dalam. "Kamu pucat. Matamu kayak kurang tidur." Manda langsung mengalihkan pandangannya. Ia tidak ingin membuat sahabatnya khawatir. "Aku cuma kurang istirahat sedikit, Lil. Kerjaan rumah lagi banyak." "Kerjaan rumahmu memang gak pernah habis," gumam Lila sambil menggeleng pelan. Mereka berjalan berdampingan melewati lorong pasar. Para pedagang memanggil-manggil pelanggan, memberi tawaran harga yang hampir sama setiap hari. Lila memilih tomat sambil sesekali melirik ke arah Manda. "Bisma gak bantu apa-apa?" Lila bertanya lagi, kali ini suaranya lembut. Manda terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Mas sibuk?" Sibuk terus." "Ya," Lila bergumam, suaranya pelan namun terasa seperti sesuatu yang sudah lama ingin ia sampaikan. "Padahal kamu..." "Ya ampun Mand, kamu itu istri, bukan art gratis." Manda menunduk. "Lil, jangan gitu." "Aku ngomong kenyataan," jawab Lila tegas. "Kamu tuh terlalu banyak ngalah. Terlalu banyak diam. Orang jadinya ngerasa berhak minta apapun ke kamu." Manda meremas pegangan keranjangnya lebih kuat. Kata-kata Lila sebenarnya sangat masuk akal, tetapi untuk didengar saja terasa berat. Seolah menampar kenyataan bahwa ia memang terlalu sering menelan sendiri perasaan tidak enaknya. "Mand, kamu bahagia nggak?" Lila tiba-tiba bertanya. Pertanyaan itu membuat langkah Manda terhenti. "Bahagia?" Kata itu terasa asing di telinganya. Setelah beberapa detik, ia memaksa tersenyum. "Tentu, aku baik-baik aja." Namun Lila tahu itu bohong. Ia selalu tahu. Setelah selesai belanja,
Manda menghabiskan waktu sebentar duduk di bangku dekat parkiran pasar. Tubuhnya terasa letih. Ia menutupi wajah dengan tangan, mencoba mengumpulkan tenaga sebelum pulang. Disinilah ia kadang merasa menjadi dua orang. Satu yang terlihat kuat dan patuh di rumah, dan satu lagi yang ingin berteriak bahwa ia ingin dihargai lebih dari sekadar alat untuk mengurus rumah. Ia baru berdiri ketika ponselnya berbunyi. Nama Ratna tertera di layar. "Assalamualaikum, Bu. Kamu sudah selesai belanjanya?" tanya Ratna tanpa salam balik. "Sudah, Bu. Mau pulang ini. Kamu jangan lama-lama. Rumah masih berantakan. Ibu lihat dari semalam kamu belum pel lantai ruang tengah. Ibu kan mau arisan besok." "Iya, Bu. Nanti saya kerjakan. Kamu kalau bisa jangan pulang siang. Matahari terik nanti. Kamu bisa pusing lagi. Kalau kamu pusing nanti malah makin lambat kerjanya." "Iya, Bu." Suara Ratna terdengar seperti selalu, mengatur, mengomentari, dan memberi instruksi dengan nada datar yang tidak menyisakan ruang untuk menolak. Manda menutup telepon perlahan. Ia menarik napas dalam, berusaha menenangkan hati. Tidak apa-apa. Ini semua salah satu bentuk pengabdian, pikir Manda, mencoba meyakinkan diri. Namun entah sejak kapan, keyakinan itu terasa rapuh. Sesampainya di rumah, Manda langsung menurunkan belanjaan dan mulai bekerja tanpa istirahat sedikit pun. Ia menata ulang sayuran, membersihkan ikan, mencuci beras, lalu mengepel lantai ruang tengah yang luasnya hampir seperti aula kecil. Keringat menetes pelan dari dahinya, punggungnya pegal, tapi Manda terus melakukan pekerjaannya dengan teliti. Rumah harus rapi sebelum Bisma dan Ratna melihatnya. Ia baru selesai mengepel ketika suara pintu depan terdengar. Bisma pulang lebih cepat dari biasanya. "Mas pulang." Manda berdiri cepat, hampir kehilangan keseimbangan. "Iya," jawab Bisma sambil melepas sepatunya. "Aku ada video call meeting dari rumah." "Oh, baik, Mas. Mau saya buatkan minum?" "Nggak usah. Aku langsung ke kamar." Tanpa bertanya apapun tentang Manda atau apa yang ia lakukan hari ini, Bisma melangkah masuk. Manda memandang punggung suaminya yang menjauh dengan perasaan aneh, antara sayang, lelah, dan sedikit kecewa. Suaminya dulu bukan seperti ini. Mereka pernah saling bercanda, sering makan malam bersama, sering berbagi cerita. Tapi sejak pindah ke rumah keluarga besar Bisma, semuanya berubah. Manda seolah menjadi bayangan di rumah sendiri. Ia melanjutkan pekerjaannya, mencuci piring, membersihkan wastafel, dan menyetrika kemeja Bisma yang akan dipakai besok. Setiap kali mencoba istirahat, selalu ada hal yang harus dikerjakan. Matahari mulai turun ketika Ratna kembali dari arisan kecilnya. Melihat Manda masih sibuk, Ratna berkomentar, "Kamu itu lambat sekali, Mand. Ini saja belum selesai." Padahal Manda sudah bekerja sejak pagi tanpa henti. "Maaf, Bu. Saya tadi ke pasar agak lama." "Kamu itu harusnya bisa bagi waktu. Ibu kalau di usia kamu sudah sangat cekatan. Kamu harus belajar lebih cepat." Manda hanya mengangguk. Meski kata-kata itu menyakiti hati, ia sudah terbiasa tidak membalas. Malam harinya setelah makan, Manda duduk di lantai kamarnya sambil memijit betisnya yang sakit. Suaminya belum juga keluar dari kamar kerja. Manda yakin Bisma tidak tahu betapa melelahkannya hari ini. Pikirannya kembali pada pertanyaan Lila di pasar. "Kamu bahagia nggak?" Manda menghela napas panjang, lalu memejamkan mata. "Bahagia. Ya, ia mencintai Bisma. Ia ingin pernikahannya berjalan. Ia ingin menjadi istri yang baik. Tapi mengapa rasanya ia semakin jauh dari dirinya sendiri? Mengapa ia merasa menjalani hidup tanpa ada yang benar-benar melihatnya?" Namun seperti kebiasaannya selama ini, ia menepuk dadanya pelan, seakan menenangkan diri sendiri. "Sudah, Mand. Jalani saja. Besok pasti lebih baik." Begitulah ia selalu mencoba menguatkan dirinya, walaupun kenyataan berkata sebaliknya. Ia tidak tahu bahwa kelelahan yang selama ini ia anggap sepele akan membawa takdir yang jauh lebih besar, lebih menyakitkan, dan lebih membuka matanya tentang siapa yang sungguh-sungguh peduli padanya.
Dan hari itu hanyalah satu dari sekian banyak hari di mana Manda mengurus dua rumah sekaligus. Rumah tempatnya tinggal, dan rumah di dalam hatinya yang perlahan-lahan mulai retak. Pagi itu, rumah Manda sunyi seperti biasa. Tidak ada suara canda, tidak ada percakapan hangat yang biasanya ia bayangkan dimiliki pasangan muda. Hanya bunyi sendok yang beradu dengan piring saat ia menyiapkan sarapan, sementara matanya sedikit sembab akibat kurang tidur. Semalam ia tidak benar-benar bisa memejamkan mata. Kata-kata Ratna masih menggantung di kepalanya, seperti awan gelap yang menolak pergi. Kalau bersihin rumah jangan setengah-setengah. Masa ia sudah 3 bulan nikah, masih juga nggak bisa ngerapiin barang dengan benar. Manda tahu kalimat itu, bagi sebagian orang, mungkin sekadar omelan ringan. Tapi baginya, itu seperti torehan kecil yang menggores berkali-kali di tempat yang sama. Sakitnya tidak besar di awal, tapi menumpuk, memar, menggunung, dan lama-lama membuat napasnya terasa sesak. Ia menghirup udara panjang, berusaha fokus pada adonan telur yang sedang digoreng. Hari ini harus lebih baik, gumamnya. Aku harus tenang. Namun ketenangan adalah hal yang sulit ia jangkau belakangan ini. Bisma turun dari kamar 15 menit kemudian. Penampilannya rapi, wajahnya segar, seperti tidak pernah tersentuh masalah apapun. Kemeja biru muda yang disetrika Manda semalam telah melekat rapi di tubuhnya. Manda ingin tersenyum menyambutnya, tapi ekspresi itu seperti terjatuh sebelum sempat muncul. Pagi, ucapnya pelan. Pagi, jawab Bisma cepat. Jemarinya langsung sibuk melihat layar ponselnya. Tidak ada tanya kabar. Tidak ada basa-basi kecil. Tidak ada tanda bahwa suaminya menyadari mata istrinya tampak bengkak. Mas, sarapannya sudah siap, ujar Manda sambil menyodorkan piring. Hanya itu responsnya. Terkadang Manda bertanya-tanya, sejak kapan kata pendek seperti itu menjadi bahasa utama Bisma? Dulu, saat masih jadi tunangan, Bisma sering bercerita tentang pekerjaannya, tentang rencananya membangun studio musik, bahkan hal-hal kecil seperti gitar yang ingin ia beli. Tapi sekarang, rumah terasa seperti tempat transit emosional. Hanya raga mereka yang tinggal di dalamnya, sementara hati masing-masing entah berada di mana. Bisma duduk, memakan makanannya tanpa komentar. Manda mengamati dalam diam, berharap suatu saat Bisma akan bilang makanan itu enak, atau setidaknya menatapnya barang 5 detik. Tapi harapan itu hanya harapan. Setelah beberapa menit, suara Bisma akhirnya terdengar. Nanti siang Mama datang lagi. Jantung Manda sedikit mencelos. Oh, iya. Ada perlu apa ya, Mas? Entahlah. Katanya mau lihat rumah sekalian bawa makanan. Manda mengangguk, meski rasa cemasnya mulai naik. Ratna selalu punya alasan untuk datang. Sekadar inspeksi, sekadar mengomentari, atau sekadar ingin memastikan kalau hidup anaknya berjalan sesuai standar yang ia tetapkan. Mand, besok ikut aku ke rumah Mama ya. Bisma menambahkan, ada acara kumpul keluarga. Oh, iya. Manda mencoba tersenyum, walau hatinya berat. Rumah Ratna selalu membuatnya merasa seperti murid yang sedang diuji. Bisma berdiri, merapikan kemeja. Aku berangkat dulu. Iya, Mas, hati-hati. Bisma tidak menoleh. Pintu menutup tanpa pamit yang hangat. Dan suara itu, suara pintu tertutup, menjadi gema kesepian yang Manda dengarkan setiap hari. Siang itu Ratna datang dengan langkah cepat dan mata tajam. Seperti biasa, ia masuk tanpa menunggu dipersilakan duduk. Manda mencoba tetap sopan, tetap tersenyum, tetap lembut. Setidaknya itu yang ia yakini sebagai kebaikan, atau mungkin kebiasaan. Mana Bisma? Tanya Ratna sambil memindai ruangan. Mas masih kerja, Bu. Oh. Ratna meletakkan 3 kotak makanan di meja makan. Ini buat kalian. Kamu tinggal panasin saja. Terima kasih, Bu. Tatapan Ratna lalu mengarah ke rak buku yang baru Manda susun 2 hari lalu. Itu kok raknya masih miring? Gimana sih kamu, Manda? Masa nggak bisa lihat kalau barang begini kurang rapi? Manda menahan napas. Maaf, Bu. Nanti saya betulkan. Ratna menghela napas panjang,
seolah kelelahan menghadapi menantu yang tidak sesuai ekspektasinya. Sudah 3 bulan nikah, Mand. Kamu harus bisa lebih cekat. Jangan bikin Bisma kerja 2 kali. Saya berusaha, Bu. Ya, tapi berusaha saja nggak cukup kalau hasilnya tidak terlihat. Manda mengangguk pelan. Ada rasa ingin menjelaskan bahwa ia sudah mencoba sebaik mungkin, dari bangun paling pagi hingga tidur paling malam. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Menjelaskan hanya akan membuat Ratna menganggapnya cari alasan. Bisma itu laki-laki. Jangan bikin dia kecewa sama kamu. Mama cuma mengingatkan, lanjut Ratna, nada suaranya seperti pisau tumpul yang makin menekan. Manda tersenyum kecil. Iya, Bu. Saya paham. Bagus. Nanti sore Mama datang lagi ya. Mau ajak kamu belanja bahan buat acara besok. Oh, sore ini. Manda gugup. Ia sebenarnya harus menyelesaikan pesanan desain kecil dari freelance-nya. Kenapa? Ada acara. Ratna langsung memicingkan mata. Tidak, Bu. Tidak ada. Ya sudah. Sore nanti siap-siap. Manda mengangguk lagi. Ia lebih memilih kehilangan waktu produktif daripada harus melawan. Setelah Ratna pergi, Manda berdiri mematung di ruang tamu. Napasnya berat. Ia merasa seperti baru saja melewati ujian yang tak ada akhirnya. Kenapa aku selalu salah? Bisiknya pada udara yang diam. Ia berjalan ke dapur dan duduk, memegang kepala. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tahan. Tangis bagi Manda bukanlah pelarian, melainkan bukti bahwa dirinya tidak cukup kuat. Dan ia ingin kuat, meski tidak tahu untuk siapa atau untuk apa. Dalam keheningan itu, ia teringat masa-masa sebelum menikah. Kala ia masih bekerja di kantor desain kecil milik temannya, masih punya ambisi, masih punya identitas pribadi yang tidak berkutat pada dapur ruang tamu kamar. Ia masih punya waktu untuk belajar hal baru, masih punya energi untuk bercita-cita. Bisma dulu mendukung mimpinya. Katanya, kalau kamu buka studio desain sendiri, kayaknya bagus. Kamu berbakat. Tapi semua itu berubah setelah menikah. Bukan karena Bisma melarang secara langsung. Tidak. Hanya saja perhatian Bisma terpecah, lebih banyak untuk pekerjaannya dan juga ibunya. Dan Manda, yang terbiasa mengalah, mundur selangkah demi selangkah tanpa sadar bahwa ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Sore hari, Ratna datang lagi. Setelah belanja cukup lama, mereka kembali ke rumah dalam keadaan lelah. Ratna masih sempat berkomentar tentang cara Manda memilih barang, cara ia menata belanjaan, bahkan cara ia berjalan. Manda, kamu itu masih terlalu pelan. Kalau ibu-ibu lain, setidaknya lebih gesit. Jangan bikin Bisma malu kalau kamu terlalu lembek. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang Ratna kira. Lembek. Kata itu terngiang lama. Ratna akhirnya pulang, meninggalkan Manda di ruang tamu yang lampunya mulai redup. Lembek, ya. Manda menatap tangannya sendiri. Tangan lembut yang dulu lihai menggambar, kini lebih sering mencuci piring dan memegang sapu. Apakah benar ia lembek? Apakah ia memang tidak cukup baik? Ketika malam tiba, Bisma pulang dengan wajah lelah. Manda langsung menyuguhkan makan malam. Mas, katanya berhati-hati. Tadi ibu datang 2 kali. Memang kenapa? Bisma membuka makanan tanpa menatapnya. Nggak apa-apa. Hanya, Bu Ratna bilang rak yang aku susun miring. Yah, makanya dirapiin. Mama itu kan detail. Jangan bikin Mama ngomel. Manda menunduk. Iya, Mas. Aku cuma kadang bingung apa yang harus aku perbaiki. Mand, Bisma akhirnya menatapnya, tapi bukan dengan kelembutan. Lebih seperti seseorang yang ingin mengakhiri pembicaraan. Mama cuma pengin yang terbaik. Kamu jangan terlalu baper. Kalimat itu membuat Manda tercekat. Ia tersenyum kecil, pura-pura paham, pura-pura kuat. Iya, Mas. Setelah makan, Bisma langsung masuk kamar sambil membawa ponselnya. Mungkin bekerja, mungkin bermain game, mungkin chatting. Manda tidak tahu. Ia tidak pernah bertanya karena setiap kali bertanya, jawabannya selalu pendek. Dan setiap jawaban pendek itu selalu meninggalkan jarak.
Manda merapikan dapur dengan suara hatinya yang semakin lirih. Tidak ada marah, tidak ada protes, hanya lelah yang tumbuh di sudut-sudut dirinya. Ketika lampu rumah dimatikan satu persatu, Manda kembali duduk di sisi ranjang. Bisma sudah terlelap. Manda menatap punggung suaminya lama sekali. "Mas," bisiknya pelan. "Aku capek. Tapi aku belum punya keberanian untuk bilang." Ia lalu menarik selimut sampai dagu, menghadap tembok, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Tangis yang tidak pecah. Tangis yang hanya meluncur pelan. Seperti sungai kecil yang mencari jalan keluar dari batu-batu besar yang menekannya. Dan malam itu, dalam kesunyian yang menyelimuti kamar, luka Manda yang selama ini diam, mulai berbicara sedikit demi sedikit. Tidak lantang. Tidak menuntut. Hanya berkata pelan. "Ada yang tidak baik-baik saja dalam diriku." Dan untuk pertama kalinya, Manda mulai menyadari, luka itu bukan lagi hal kecil yang bisa ia abaikan. Ini adalah sesuatu yang suatu hari nanti bisa meledak atau menyelamatkannya. Pagi itu, Manda bangun dengan dada yang terasa berat. Bukan sesak, bukan sakit fisik, tapi ada tekanan yang sulit ia jelaskan. Seperti ada tangan besar yang menahan napasnya sejak kemarin, dan tubuhnya belum benar-benar kembali lega. Ia terbangun lebih cepat dari biasanya. Jam dinding menunjukkan pukul 4.32. Gelap belum benar-benar pergi dari jendela. Sementara Bisma tidur pulas dengan dengkuran halus yang terdengar begitu jauh dari dunia tempat Manda berada. Hari baru dimulai. Tapi bagi Manda, hari baru tidak pernah benar-benar terasa seperti awal. Semua terasa hanya lanjutan dari hari-hari kemarin yang melelahkan. Ia bangun perlahan, melangkah ke dapur sambil menahan rasa pening yang tiba-tiba menghampiri. Mungkin karena ia tidak benar-benar tidur semalam. Tangis yang ia tahan terlalu lama membuat matanya bengkak sampai terasa perih. Manda membuka kulkas dan mengambil bahan sarapan. Telur, roti, sayur sedikit. Semuanya ia siapkan dalam diam. Ia terbiasa diam. Diam adalah benteng, diam adalah pertahanan, diam adalah cara ia bertahan agar tidak semakin disalahkan. Namun pagi ini, diam terasa lebih bising dari biasanya. Ketika sarapan hampir selesai, Manda mendengar suara langkah pelan dari kamar. Bisma keluar sambil merapikan rambutnya. "Pagi," sambut Manda lembut. "Pagi." Hanya satu kata pendek lagi. Manda ingin mengabaikannya. Ia ingin percaya bahwa mungkin Bisma hanya lelah. Tapi lelah macam apa yang membuat seseorang lupa bahwa pasangannya juga punya rasa? "Mas, malam tadi cepat tidur ya?" "HM? Iya. Capek." "Oh, iya." Manda meneguk saliva. "Mas, besok aku ada sedikit kerjaan freelance. Jadi mungkin aku butuh waktu beberapa jam buat ngerjain." Bisma duduk dan mulai makan. Tidak menatap Manda sama sekali. "Ya sudah, kerja sajalah. Terus, besok kan Mas ajak ke rumah ibu. Mas nggak apa-apa kalau aku datang agak sore." "Kamu kenapa sih ribet banget?" Bisma memandangnya sekilas, nada suaranya jengkel. "Kalau Mama panggil, datang aja. Masa datang belakangan? Nggak enak." "Tapi harus selesaikan desainnya dulu, Mas. Deadline-nya." "Mand," potong Bisma. "Jangan bikin masalah kecil jadi besar. Kamu itu istri. Prioritasnya keluarga, bukan kerjaan sampingan." Manda terdiam. Kata-kata Bisma seperti pukulan yang tidak berbunyi. Ia menunduk dan menelan kata-kata yang ingin ia sampaikan. Ia ingin bilang, "Aku juga ingin punya hidupku sendiri." Tapi bibirnya berat. Hatinya lebih berat lagi. Bisma selesai makan, berdiri, lalu meraih tasnya. "Aku berangkat." "Iya, Mas, hati-hati." Tidak ada kecupan. Tidak ada tatapan lembut. Tidak ada tanda bahwa Bisma tahu istrinya sedang berjuang bertahan. Dan lagi-lagi, pintu tertutup meninggalkan kehampaan. Setelah membereskan meja, Manda duduk di sofa dan memegang dadanya. Ia menghela napas dalam. Sudut matanya panas, tapi ia memaksa diri tidak menangis. "Aku harus kuat. Aku harus kuat." Ia mengambil laptop dan mulai bekerja.
Desain logo sederhana untuk klien kecil. Tapi baginya pekerjaan itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa masih punya diri sendiri. Masih punya sesuatu yang tidak dicampuri siapapun. Namun baru 2 jam bekerja, ponselnya berbunyi. Nama di layar membuat jantungnya langsung berdegup cepat. Mama Bisma. Dengan gugup ia mengangkat. Halo, Bu. Manda, Mama mau datang sekarang. Kamu di rumah kan? Oh, iya di rumah, Bu. Ada perlu apa ya? Lagi pengen lihat rumah dan sekalian ngajarin kamu beberapa hal. Kamu siap, kan? Manda menelan ludah. Caranya bertanya seolah sebenarnya bukan bertanya. Itu pernyataan yang dibungkus dalam bentuk kalimat tanya. Dan Manda tahu ia tidak punya pilihan lain selain menjawab. Iya, Bu, saya siap. Bagus. 15 menit lagi Mama sampai. Klik. Telepon ditutup tanpa pamit. Manda hanya bisa memejamkan mata. Ada rasa ingin memaki, ingin marah, ingin mengatakan tolong beri aku napas. Tapi semuanya hanya sampai di tenggorokannya. Ketika Ratna tiba, langkahnya cepat seperti biasanya. Wajahnya datar tapi penuh pengamatan. Matanya menyapu ruangan dari atas hingga bawah. Kamu habis kerja ya? Laptop kok masih terbuka? Iya Bu. Tadi ada sedikit pekerjaan untuk klien. Kerjaanmu itu nanti-nanti saja. Yang penting kamu jaga rumah dulu. Ratna menatap dapur, melihat piring yang sudah dicuci. Kok tempat cuci piring masih ada air sabunnya? Begitu saja tidak bersih. Manda menelan pahit. Maaf, Bu. Nanti saya bersihkan lagi. Ratna kemudian memeriksa kamar mandi. Oh ini handuknya masih basah? Jangan digantung begini, Mand. Bisa bau. Masa kamu nggak tahu? Saya jemur habis ini, Bu. Kamu itu harus lebih teliti. Jangan bikin Bisma malu. Laki-laki itu harus pulang ke rumah yang beres. Kalau rumah berantakan, siapa yang salah? Ya kamu, Mand. Istri itu cerminan rumah. Manda meremas jemari sendiri. Kata, malu, itu seperti tombak yang diarahkan ke dadanya. Ia merasa seperti semua kesalahan rumah itu selalu dilempar kepadanya. Ratna menyuruh Manda menata ulang dapur. Menyusun ulang pakaian di lemari. Membawa belanjaan yang semalam dibeli untuk dipilah satu persatu. Setiap komentar Ratna seperti bunyi tetesan air yang lama-lama membanjiri hati Manda. Kamu harus begini. Kamu harus begitu. Kamu jangan begitu. Kamu jangan begini. Kamu itu kurang cekatan. Kamu terlalu pelan. Kamu harus lebih perhatian sama suami. Kamu jangan sibuk kerja. Perintah-perintah itu seperti jerat yang makin hari makin mencekik. Sampai akhirnya, hal kecil yang tampak sepele memecahkan tangki sabar Manda. Ketika Manda selesai menata ulang dapur, Ratna berkata, sudah 3 bulan menikah, tapi masakan kamu masih belum ada yang enak. Bisma sampai bilang ke Mama, dia lebih suka makan di luar. Kamu harus introspeksi diri, Mand. Jantung Manda berhenti sejenak. Bisma bilang begitu? Bukan cuma menusuk. Itu seperti menghantam dadanya dengan palu. Apa Mas bilang begitu, Bu? Ratna tanpa ragu mengangguk. Iya. Katanya kamu terlalu sering masak seadanya. Dia kasihan kalau harus makan yang rasanya gitu-gitu aja. Manda menutup mulutnya dengan tangan. Ia merasa seluruh tubuhnya dingin. Selama ini, ia memasak dari pagi, mencoba menu baru, bahkan sering mencari resep di internet. Ia tidak pernah mengeluh, meski capek dan jarang diapresiasi. Sekarang ia tahu, tidak hanya tidak dihargai, tapi juga jadi bahan keluhan. Bu, suara Manda bergetar. Saya sudah berusaha. Ratna mengangkat alis. Kalau hasilnya belum bagus, ya berarti usaha kamu belum cukup. Ada suara retak di dalam hati Manda. Ratna terus bicara tanpa menyadari itu. Atau mungkin menyadari, tapi memilih mengabaikan. Kamu jangan baper. Mama ini bicara apa adanya. Mama ingin kamu jadi istri yang bisa bikin Bisma bangga. Manda tersenyum kaku. Iya, Bu. Dan jangan terlalu sibuk kerja.
Fokus dulu memperbaiki diri kamu. Baik, Bu. Ratna akhirnya pulang setelah 3 jam. 3 jam yang terasa seperti 1 hari penuh. Begitu pintu tertutup, Manda langsung terduduk di lantai dapur. Lututnya lemas. Dadanya sesak. Mas, kok bisa ngomong begitu ke ibu? Bisiknya lirih, suaranya pecah. Air matanya akhirnya jatuh. Tidak bisa ditahan. Kali ini ia menangis sambil memeluk kedua lututnya. Kurang apa aku? Apa lagi yang harus aku lakukan? Ia menangis lebih lama dari biasanya. Rasanya seperti seluruh luka menumpuk dari awal pernikahan sampai hari ini pecah sekaligus. Untuk pertama kalinya, Manda merasakan sesuatu yang baru dan menakutkan. Ia mulai betulan marah. Bukan marah yang meledak. Bukan marah yang teriak-teriak. Ini marah yang diam. Marah yang menyakitkan. Marah yang lahir dari terlalu lama mengalah. Sore itu, ketika Bisma pulang, Manda masih berusaha memulihkan diri. Wajahnya sembab, tapi ia menepuk pipi berkali-kali agar tidak terlihat. Mas, panggil Manda lembut. HM. Manda mengumpulkan keberanian. Mas, ibu bilang. Mas pernah ngomong soal masakan Manda ke ibu. Bisma tampak kaget sepersekian detik, tapi segera kembali acuh. Ya kan mama nanya. Aku jawab aja. Manda menggigit bibir. Masakan Manda benar-benar nggak enak? Bukan gitu. Tapi ya kadang hambar. Kamu kan baru belajar. Wajar. Mama cuma kasih masukan. Mama jadi ikut ngomelin Manda. Kamu tuh kenapa sih? Bisma menghela napas panjang. Mama cuma pengen kamu jadi lebih baik. Jangan bawa-bawa aku. Manda tercekat. Tapi Mas. Mand, potongnya dingin. Kamu tuh terlalu drama. Hal kecil dibesar-besarin. Kata itu, drama, menamparnya keras. Bisma berlalu ke kamar tanpa menunggu respons. Manda berdiri di dapur, memegang meja agar tidak jatuh. Sakitnya bukan lagi dari ucapan orang lain, tapi dari orang yang seharusnya menjadi tempat pulang. Dan untuk pertama kalinya, Manda merasakan rumah ini bukan tempat tinggal, melainkan tempat ia menahan napas setiap hari. Dan di hari itu, tanpa ia sadari, batinnya mulai berubah. Dari yang terlalu lembut, menjadi seseorang yang perlahan menyadari. Mengalah terus-menerus, hanya membuatnya semakin hilang. Pagi berikutnya dimulai dengan keheningan yang berbeda. Bukan keheningan damai, tapi keheningan yang mengandung gumpalan udara berat. Seolah setiap sudut rumah menyimpan gema pertengkaran yang tidak pernah benar-benar terjadi, tapi selalu terasa. Manda bangun dengan rasa letih yang tidak biasa. Kepalanya berat, matanya bengkak, dan tenggorokannya kering seakan semalam ia menangis lebih lama dari yang ia sadari. Namun tubuhnya tetap bergerak mengikuti kebiasaan. Ia bangun, merapikan selimut, lalu melangkah pelan ke dapur. Langkahnya tidak lagi ringan seperti dulu. Ada jeda kecil di setiap pijakan, seolah ia harus memaksa dirinya untuk melanjutkan hari. Ia mengisi panci kecil dengan air untuk merebus telur, lalu menyalakan kompor. Tangan yang memutar knop kompor itu sedikit gemetar. Bukan karena takut pada siapapun, tapi karena hatinya terasa lelah. Sangat lelah. Ketika ia sedang mengiris sayur, suara pintu kamar terbuka. Bisma keluar dengan wajah tanpa ekspresi, seolah kejadian kemarin tidak pernah ada. Seolah kata, drama, yang ia lontarkan tidak pernah menampar hati istrinya. Pagi, ucap Manda pelan, mencoba menjaga nada suara agar tetap hangat. Pagi, jawab Bisma datar. Tidak ada sentuhan kecil. Tidak ada senyum. Bahkan tidak ada kontak mata. Manda tahu ia tidak bisa memaksa Bisma untuk berubah, tapi tetap saja hatinya merasakan tusukan halus yang berkali-kali terjadi. Ia menghidangkan sarapan, lalu duduk di seberang Bisma. Namun pagi terasa seperti dua orang asing yang kebetulan makan dalam satu meja. Ketika Manda mencoba membuka percakapan kecil, Bisma hanya merespons dengan anggukan atau gumaman. Tapi saat ponselnya berbunyi, reaksinya jauh berbeda. Wajahnya langsung berubah cerah, ia mengangkat telepon dengan antusias. Sesuatu yang belum pernah ia berikan pada Manda dalam beberapa hari terakhir. Iya,
Ma, katanya dengan suara hangat. Manda menunduk, menusuk telur rebusnya perlahan. Oh, Mama mau lihat contoh bahan itu? Ya udah, nanti aku mampir, jawab Bisma sambil tersenyum kecil. Senyum yang sama, yang sudah lama tidak Manda lihat terarah padanya. Obrolan mereka berlanjut selama hampir 5 menit. Manda bisa menebak, pasti soal renovasi kamar belakang atau cat rumah Ratna. Hal-hal yang selalu membuat Bisma lebih sibuk untuk ibunya daripada untuk rumah yang ia tinggali bersama istrinya. Usai menutup telepon, Bisma bangkit dari meja sarapan tanpa komentar lain. Mas, nanti pulangnya jam berapa? Tanya Manda ragu. Entahlah, Mama lagi butuh aku hari ini, jawab Bisma sambil mengambil kunci motor. Mas, jangan pulang terlalu malam ya? Mand, aku juga butuh istirahat. Jangan bikin hari ini berat, ya? Tadi Mama bilang harus cepat. Ucapan itu seperti palu yang memaku mulut Manda agar tidak membuka pembicaraan lagi. Bisma pergi begitu saja. Tidak ada pamit yang lembut. Tidak ada, kamu jaga diri. Tidak ada sedikit pun perhatian. Dan ketika pintu ditutup, keheningan kembali mengisi rumah. Setelah membereskan meja, Manda duduk bersandar di sofa. Tubuhnya terasa lemas. Tidak biasanya ia merasa kosong seperti ini di pagi hari. Biasanya, ia akan mulai bekerja atau mengurus rumah dengan semangat kecil yang masih tersisa. Tapi hari ini berbeda. Ia merasa seperti seseorang yang berdiri di tengah hujan deras tanpa payung. Sementara orang yang harusnya datang meneduhkannya justru berlindung entah di mana. Ponselnya berbunyi. Satu pesan masuk. Mama Bisma. Jangan lupa bersihkan lemari dan rak piring yang Mama tunjuk kemarin. Mama mau cek lagi minggu ini. Manda memejamkan mata. Ia ingin marah. Ingin berkata, saya juga manusia, Bu. Tapi ia hanya menahan napas dan mengetik balasan pendek. Iya, Bu. Begitu pesan terkirim, Manda merasakan matanya panas lagi. Tapi ia menahan tangisnya. Tak ingin terlihat lemah bahkan di depan dirinya sendiri. Dia harus kuat. Itu yang ia bisikkan setiap hari. Namun kekuatan itu butuh sandaran. Dan sandaran yang ia punya saat ini, rasanya tidak benar-benar ada. Ia mengambil laptop untuk bekerja. Freelance adalah satu-satunya ruang napasnya. Tapi setiap kali ia mulai fokus, suara komentar Ratna, nada dingin Bisma, dan rasa takut dianggap salah oleh keluarga suami kembali mengganggunya. Perlahan tapi pasti, konsentrasi Manda runtuh. Ia memejamkan mata dan bersandar, mencoba mengatur napas. Dan di saat itulah, suara notifikasi ponsel kembali berbunyi. Kali ini dari salah satu klien. Kak, desain yang kemarin bisa direvisi? Soalnya warna fontnya kurang pas. Manda menarik napas panjang. Ya Tuhan, aku belum selesai yang lain. Namun ia tetap mengetik. Baik, saya revisi dulu ya. Manda membuka file desain dan mulai bekerja. Ia menghabiskan waktu berjam-jam, mencoba fokus dalam kelelahan yang menggelayuti tubuh. Sampai akhirnya tanpa sadar, jam sudah menunjukkan pukul 13.40. Saat ia bangkit dari kursi untuk mengambil air minum, dunia tiba-tiba berputar. Pusingnya datang mendadak, membuat kakinya goyah. Ia memegang meja untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Sakit banget. Kenapa begini ya? Gumamnya. Ia duduk kembali dan memijat pelipisnya. Semalam ia nyaris tidak tidur. Pagi ini ia makan sedikit. Dan stres yang menumpuk sejak kemarin membuat tubuhnya bereaksi. Tapi ia tetap memaksakan diri bekerja lagi. Karena siapa lagi yang bisa ia andalkan selain dirinya sendiri? Ketika hari mulai sore, Bisma belum pulang. Biasanya ia mengabari kalau pulang terlambat. Tapi hari ini, chat Manda tidak dibalas. Manda mengirim pesan satu kali. Mas, hati-hati ya. Jangan lupa makan. Tersend. Tapi tidak terbaca. Waktu berlalu. Langit berubah warna. Rumah semakin sunyi. Dan hati Manda semakin gelisah. Ketika jam menunjukkan pukul 19.50, ponsel akhirnya bergetar. Bukan dari Bisma, tapi dari Ratna. Halo, Bu. Mand, Bisma makan di rumah Mama. Tadi Mama suruh dia istirahat di sini saja. Kamu nggak apa-apa makan sendiri kan?
Oh, iya Bu. Kamu jangan banyak keluhan. Istri harus mengerti suaminya. Kamu siapkan kebutuhan dia di rumah. Kalau pulang malam jangan marah ya. Manda menggigit bibirnya. Saya nggak marah, Bu. Ya bagus. Mama cuma mengingatkan. Kamu ini sensitif, suka mikir aneh-aneh. Enggak, Bu. Ya sudah. Mama tutup dulu. Klik. Telepon berakhir. Dan tubuh Manda terdiam lama setelahnya. Bisma. Bukan cuma tidak pulang, tapi bahkan tidak mengabari. Ibunya yang mengabari, bukan suaminya sendiri. Manda duduk di sofa sambil memegang ponsel erat-erat. Ada rasa perih yang susah dijelaskan. Ia menunggu, dan menunggu. Tetapi pesan dari Bisma tidak pernah datang malam itu. Bisma pulang hampir pukul 22.30. Wajahnya santai, suara langkahnya ringan, seolah tidak ada yang perlu dijelaskan. Mas, sapa Manda lembut, walau hatinya perih. HM. Bisma membuka sepatu. Tadi Mas makan di rumah ibu. Iya, Mama masak. Oh, kamu kenapa kelihatan sedih? Tanya Bisma datar. Manda menggeleng. Enggak, Mas. Cuma, aku kirim chat tadi. Mas nggak lihat. Oh, baterai habis. Oh, suara Manda pelan. Ia ingin percaya. Tapi hatinya tahu, seharian tadi Bisma bolak-balik telepon dan chat ibunya. Mana mungkin baterainya habis tanpa di-charge? Bisma masuk kamar dan menyalakan TV. Manda menyusul dan duduk di ujung tempat tidur. Mas, panggil Manda lirih. Hari ini kok nggak ngabarin? Kan Mama sudah bilang. Iya, tapi aku cuma khawatir. Kamu tuh kadang lebay, Mand. Aku di rumah Mama kok. Aman. Nggak usah overthinking. Overthinking. Drama. Lebay. Kata-kata itu terus diberikan padanya. Seolah hatinya tidak punya hak untuk merasa. Manda memejamkan mata sejenak, mencoba menahan gejolak di dalam dirinya. Kemudian ia tersenyum kecil, senyum terpaksa, agar suasana tidak semakin berat. Iya, Mas, maaf. Bisma kembali fokus menonton. Manda memandangnya lama. Diam-diam mencoba memahami suaminya. Dan semakin lama ia memandang, semakin jelas retakan kecil di dalam hatinya. Retakan itu tidak pecah, tidak berteriak, tidak meledak. Tapi retakan itu ada. Dan semakin hari, semakin terlihat. Manda merasa, ia mencintai seseorang yang tidak lagi tahu caranya memeluk hatinya. Namun ia tetap bertahan. Karena itulah yang ia tahu sejak dulu. Kalau tidak kuat, siapa lagi yang akan menjaga rumah ini? Tapi ia tidak sadar bahwa perlahan batas kekuatannya mulai mendekati ujung. Dan ketika batas itu terlewati, perubahan besar dalam hidupnya tidak akan bisa dihentikan siapapun. Hujan turun sejak sore. Tidak deras, hanya rintik-rintik yang menggantung seperti benang tipis dari langit, seolah menunggu momen untuk jatuh lebih kuat. Manda berdiri di balik jendela dapur, menatap tetes-tetes kecil itu berlomba turun di kaca. Seharusnya ini waktu yang ia suka. Angin lembut, aroma tanah basah, suara rintik seperti lagu. Tapi akhir-akhir ini, hujan justru membuat dadanya sesak. Ia meremas apron di pinggangnya, mencoba menenangkan diri. Jam menunjukkan pukul 7 malam lewat 10. Bisma belum pulang. Ratna, seperti biasa, duduk di ruang tamu sambil menonton sinetron yang suaranya mendominasi seluruh rumah. Manda A. Suara Ratna melengking. Manda menghela napas sebelum melangkah ke ruang tamu. Iya, Bu. Kopi aku mana? Dari tadi nungguin. Loh. Ratna menatapnya tanpa senyum. Padahal Manda yakin ia belum diminta untuk membuat kopi. Oh, maaf, Bu. Saya kira Ibu belum. Kamu tuh, ya, manusia apa angin? Harus aku bilang dulu baru kamu gerak? Sudah malam begini, aku ngantuk. Bikin, sana. Manda menunduk. Iya, Bu. Ia kembali ke dapur, menyiapkan kopi hitam tanpa gula, minuman favorit Ratna. Tangannya bergerak otomatis,
Seakan tubuhnya sudah menghafal setiap detail pelayanan. Yang tidak pernah terbiasa hanya satu, hatinya yang tiap kali terasa seperti disayat pelan. Saat ia kembali dengan secangkir kopi panas, Ratna menunjuk meja tanpa memandang. Taruh situ. Manda meletakkan kopi, lalu hendak pergi kembali ke dapur. Suara Ratna memanggilnya lagi. Mama tanya sesuatu. Manda berhenti. Iya, Bu. Kamu sama Bisma kok akhir-akhir ini dingin? Mama lihat kalian jarang ngobrol. Kamu marah? Kamu ada masalah? Pertanyaan itu sederhana, tapi menyengat. Karena Ratna lah salah satu sumber masalah terbesar dalam rumah tangga Manda. Manda menelan ludah. Enggak, Bu. Kami baik-baik saja. Ratna memicingkan mata. Kamu jangan bohong sama Mama. Kalau kamu yang bikin Bisma berubah, Mama harus tahu. Dada Manda berdenyut. Saya nggak bikin apa-apa, Bu. Mungkin Mas Bisma capek kerja. Dia selalu capek kerja. Tapi dia nggak pernah sepanas itu sama kamu dulu. Ratna menutup bibir dengan jarinya. Matanya tetap curiga. Mama tahu ada yang berubah. Kalau kamu yang salah, bilang. Mama bisa nasihatin. Nasihatin. Kata yang selalu dipakai Ratna padahal isinya lebih dekat dengan menyalahkan. Saya. Brak. Pintu pagar dibuka keras. Suara motor berhenti. Manda langsung tahu, Bisma pulang. Ratna menghela napas panjang. Akhirnya pulang juga anakku. Lihat tuh, Manda. Suami kamu pulang jam berapa? Kalau kamu pinter jaga laki-laki, dia nggak bakal betah di luar sampai malam begini. Ucapan itu bagai tamparan. Tapi Manda menunduk saja. Bisma masuk rumah dengan langkah berat. Jaketnya basah karena hujan. Rambutnya berantakan. Wajahnya lelah, tapi bukan hanya lelah fisik. Lebih seperti seseorang yang membawa banyak beban dalam pikirannya. Mama, katanya pelan, mencium tangan Ratna. Ratna langsung tersenyum. Jauh berbeda dari cara ia memperlakukan Manda. Kamu kok basah begitu? Payung kamu mana? Lupa bawa. Astaga, sudah besar masih aja kayak anak kecil. Ratna terkekeh manja. Sini Mama ambilkan handuk. Manda tahu itu gilirannya untuk mundur. Ia berbalik hendak ke dapur. Tapi Bisma memanggil, Men. Manda berhenti. Iya, Mas. Mas lapar. Ada apa makan malamnya? Nada suaranya datar. Tidak sehangat dulu, tapi juga tidak kasar. Hanya, jauh. Ada sup ayam, tumis buncis, sama perkedel. Mas mau dipanasin lagi? Iya. Ratna nyeletuk. Kayaknya kamu harus mulai belajar masak yang benar. Manda, masa menu rumah cuma itu-itu aja? Manda menunduk. Maaf, Bu. Bisma menghela napas panjang, kemudian berkata lirih pada Manda, nanti aku ke dapur. Entah kenapa, kalimat itu membuat Manda sedikit lega. Sedikit saja. Di dapur, Manda memanaskan sup dan menata makanan. Saat ia meletakkan sendok di samping piring, Bisma masuk dan duduk di kursi. Wajahnya basah dan pucat, mata lelah. Kamu belum makan? Bisma bertanya. Belum, Mas. Kenapa nggak makan duluan? Ibu tadi minta ini itu. Saya belum sempat. Bisma memijat tengkuk. Mama ya begitu. Kamu sabar. Kalimat itu seharusnya menenangkan, tapi justru seperti luka baru. Sabar, kata yang sudah ribuan kali ia pakai untuk bertahan. Manda ingin berkata, Mas, aku capek. Tapi ia hanya tersenyum. Iya, Mas. Saat ia menaruh piring di depan Bisma, tangan mereka hampir bersentuhan. Bisma menatapnya sebentar, lalu menunduk makan. Sunyi mengisi ruangan. Yang terdengar hanya suara hujan di luar. Setelah beberapa suap, Bisma berkata tanpa menatapnya, ada yang mau kamu bilang? Pertanyaan itu menghentikan napas Manda. Apa maksud Mas? Kamu akhir-akhir ini kayak menahan sesuatu. Aku lihat, kok. Manda menelan ludah. Tekanan di dadanya makin terasa. Kalau kamu capek, bilang. Jangan dipendam sendiri.
Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, suara Bisma terdengar, peduli. Manda ingin menangis. Namun ketika ia hendak menjawab, suara Ratna mendadak muncul dari pintu dapur. Loh, kalian bisik-bisik apa? Manda langsung diam. Bisma memutar bola mata kesal. Kita lagi ngobrol. Biasa. Ngobrol apa? Mama tadi dengar nada suara kamu berubah. Mas, jangan sampai kamu dimarah-marahin istri. Ya. Manda tersentak. Bu, saya nggak marahin Mas. Ratna menyela cepat. Kamu tuh kalau ngomong jangan nyolot. Nyolot? Manda bahkan belum menaikkan suara sedetik pun. Bisma menahan napas panjang. Sudah. Jangan ikut campur. Aku cuma nanya kabar Manda. Terserah kamu. Ratna berdiri dengan wajah cemberut. Kalau rumah tangga kalian ribut, Mama nggak mau disalahin. Ia pergi sambil mendengus. Sunyi menggantung di antara Manda dan Bisma. Manda menatap sup yang perlahan kehilangan uapnya. Keinginan tadi, keinginan untuk jujur, menghilang. Aku capek, Mas, katanya akhirnya, suaranya sangat pelan. Tapi, nggak apa-apa. Bisma menatapnya lama. Tapi sebelum kata itu selesai, ponselnya berbunyi. Notifikasi masuk berturut-turut. Bisma melirik. Alisnya terangkat. Mama ngecat, katanya lirih. Katanya dia kesel kamu ngejawab dengan nada tinggi. Hati Manda runtuh. Tapi Mas, aku enggak. Aku tahu. Bisma memotong lembut. Aku dengar. Kamu enggak salah. Mama aja yang sensitif. Hening. Tapi kamu tahu kan? Bisma menelan ludah. Aku enggak enak kalau Mama tersinggung. Kalimat itu adalah garis pemisah. Di satu sisi, Manda ingin memeluk dan menangis di bahu suaminya. Di sisi lain, ia ingin berteriak bahwa ia juga manusia, bukan boneka. Tapi ia memilih diam. Jam 9 malam. Rumah mulai tenang. Ratna sudah masuk kamar setelah menonton sinetron kesukaannya. Bisma mandi, dan Manda merapikan dapur. Begitu pekerjaan selesai, Manda ke kamar. Bisma sedang duduk di tepi ranjang, mengeringkan rambut dengan handuk. Kamu sudah makan? Bisma bertanya. Sudah. Hari ini Mama rewel ya? Ucapan itu membuat Manda tiba-tiba ingin menangis. Menyadari suaminya tahu, tapi tetap tidak benar-benar membela. Tetap menempatkan ibunya sebagai pihak yang harus dijaga perasaannya. Iya, Mas, tapi nggak apa-apa, jawab Manda lagi-lagi. Manda, Bisma memanggil namanya dengan lembut. Kamu nggak harus pura-pura kuat di depan aku. Matanya bertemu. Ada sesuatu di mata Bisma. Penyesalan? Empati? Atau hanya rasa bersalah sesaat? Sini. Bisma membuka kedua lengannya. Manda tidak berpikir panjang. Ia mendekat, duduk di sampingnya, membiarkan Bisma meraih belakang kepalanya dan menyandarkannya ke dada suaminya. Untuk beberapa detik, dunia terasa damai. Hanya ada napas Bisma, aroma sabun yang masih tersisa, hangat kulitnya, dan detak jantungnya. Aku sayang kamu, Bisma berbisik. Air mata Manda jatuh. Tapi tidak oleh bahagia, melainkan oleh kenyataan pahit bahwa Bisma hanya manis ketika berdua saja, ketika Ratna tidak ada untuk mempengaruhi suasana. Aku juga sayang Mas, suara Manda pecah. Mereka berpelukan dalam diam. Namun pelukan itu tidak mampu menutup luka yang sudah terlalu dalam. Karena ketika Bisma hendak melepasnya, ponsel di meja bergetar. Nama yang muncul di layar membuat dunia Manda kembali hancur. Mama, 4 pesan baru. Wajah Bisma berubah tidak enak. Aku harus balas, ya. Dan saat itu, Manda tahu, pelukan barusan hanya jeda. Bukan solusi. Malam semakin larut. Bisma akhirnya tidur di sampingnya. Setelah hampir 1 jam membalas chat ibunya yang mengeluh hal-hal kecil tentang Manda. Lampu kamar dimatikan, hanya cahaya redup dari jendela yang menerangi. Manda masih terjaga, menatap langit-langit. Ia menarik napas panjang. Luka di hatinya bukan lagi halus. Bukan lagi sembunyi. Bukan lagi bisa ditutup-tutupi dengan senyum atau kata, "Nggak apa-apa."
Karena diam-diam, di dalam dirinya ada satu kalimat yang mulai muncul. Kalimat yang tidak pernah ia izinkan keluar sebelumnya. Aku gak bahagia. Kalimat itu menakutkan. Tapi tidak bisa dibantah. Manda menutup mata. Air matanya jatuh tanpa suara. Tangannya meremas selimut. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, ia bertanya pada dirinya sendiri. Pertanyaan yang selama ini ia hindari. Sampai kapan aku kuat? Dan untuk pertama kali juga, ia menemukan jawaban yang membuat dadanya bergetar. Mungkin, udah gak lama lagi. Pagi itu, matahari bersinar lembut, tapi rumah kecil itu terasa dingin. Dingin yang tidak berasal dari cuaca, melainkan dari hati-hati yang mulai kehilangan kehangatan. Manda bangun lebih pagi dari biasanya. Matanya sembab, tapi ia sudah terbiasa menyembunyikan jejak tangis. Ia menyalakan kompor, menyiapkan sarapan, telur ceplok, sayur sop sisa semalam, dan beberapa potong tempe goreng yang ia buat buru-buru. Tak ada energi untuk menu baru. Tak ada sisa keberanian untuk melakukan lebih. Bahkan, ketika ia memotong bawang, tangannya sedikit gemetar. Bukan karena pedih bawang, tapi karena kenyataan bahwa untuk pertama kalinya ia merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Langkah kaki Bisma terdengar dari arah kamar. Manda menatapnya sebentar. Rambutnya acak, matanya mengantuk, dan ekspresinya datar. Pagi, katanya pelan. Pagi, Mas, jawab Manda. Hanya itu. Tidak ada senyum. Tidak ada cium tangan. Tidak ada pelukan singkat seperti dulu. Jarak itu begitu jelas. Mereka duduk berhadapan di meja makan. Sunyi menyelimuti. Sunyi yang bukan nyaman, melainkan menyiksa. Bisma mengambil sendok. Kamu nggak tidur? Manda memandangi meja. Tidur, Mas. Cuma kebangun. Kenapa? Enggak, cuma mikir aja. Bisma mengangguk pelan, tapi tidak bertanya lebih lanjut. Ia makan perlahan. Manda menunduk, berpura-pura sibuk merapikan serbet. Padahal hatinya berkecamuk. Ia ingin berkata, Mas, aku hancur. Mas, aku nggak kuat. Mas, tolong lihat aku. Tapi bibirnya tetap terkunci. Ratna bangun sekitar pukul 6. Ia datang ke meja makan sambil menguap lebar, tanpa menyapa siapapun. Loh, kok telurnya gitu doang? Bulat-bulat begini, nggak dibikin dadar. Ratna mengomentari tanpa ragu. Maaf, Bu. Saya pikir. Ya ampun, Manda. Kamu tuh, gimana sih? Telur ceplok tuh makanan anak kos. Masa suami kamu dikasih begini? Bisma menaruh sendoknya perlahan. Biasa aja. Telur ceplok juga enak. Ratna melotot. Loh, kamu bela dia? Mama cuma ngomong bener. Mas, istri kamu itu harusnya bisa dong masak yang lebih layak. Manda menunduk. Wajahnya panas. Setiap pagi, ia selalu berusaha berguna. Tapi selalu saja salah. Selalu kurang. Bisma menghela napas pendek, lalu mengusap wajah. Jangan mulainya pagi-pagi begini, ya. Aku capek. Ratna mengerucutkan bibir, tapi tidak bicara lagi. Suasana makin kaku. Setelah sarapan, Bisma memakai kemeja dan merapikan rambutnya. Manda mendekat, berniat merapikan kerah kemejanya seperti dulu. Namun tangan Bisma menepisnya secara refleks. Oh, sorry, katanya kemudian. Aku kira Mama. Gerakan itu kecil, tapi rasanya seperti pisau. Manda berdiri terpaku. Tangannya menggantung, tak tahu harus meletakkan di mana. Mas, gumamnya. Bisma menatap Manda, lalu mengusap tengkuknya. Aku cuma lagi banyak pikiran. Jangan dipikirin. Jangan dipikirin. Kalimat yang sama, berulang-ulang, tapi tidak pernah benar-benar menghapus luka. Mas berangkat, tanya Manda akhirnya. Iya. Mas, nanti pulang cepat, ya? Tanya Manda, dengan harapan kecil yang mulai tampak putus asa. Bisma menatapnya sejenak. Lihat nanti, ya. Jawaban yang mengambang. Tidak pasti. Tidak menenangkan. Manda tersenyum kecil.
meski wajahnya jelas menahan kecewa. Iya, Mas. Bisma berjalan ke pintu, melewati Ratna yang duduk di sofa. Mas, nanti sore Mama mau ke rumah Bu Nartia, katanya. Oke. Jangan lupa pulang dulu. Mama mau kamu anterin. Ya. Bisma pun pergi. Manda berdiri di depan pintu sampai suaminya menghilang di tikungan jalan. Saat pintu tertutup, ia merasa seolah rumah itu tiba-tiba menyusut. Dinding-dindingnya seperti mendekat, membuat napasnya berat. Ratna menyusul ke dapur, gelas di tangan. Nah, sekarang Mas Bisma udah pergi. Ratna mengetuk pelan meja. Kita ngomong bentar. Hati Manda langsung menciut. Iya, Bu. Ratna tidak langsung bicara. Ia duduk, mengamati Manda seperti menilai barang dagangan. Kamu ada masalah sama Bisma? Pertanyaan itu menusuk. Enggak, Bu. Nah itu dia masalahnya. Ratna mencondongkan tubuh ke depan. Kamu tuh orangnya terlalu banyak diam. Laki-laki kalau istrinya banyak diam, lama-lama bosen. Manda terbelalak. Bukan begitu, Bu. Saya cuma... Kamu itu harus lebih aktif, lebih pinter bawa diri. Jangan cuma iya mulu, tapi juga jangan ngeyel. Bagaimana bisa seseorang disuruh tidak diam tapi tidak boleh membantah? Ratna menatapnya lama. Kamu harus bikin Bisma nyaman sama kamu. Kalau enggak, jangan salahkan siapa-siapa kalau dia makin jauh. Kata itu, jauh, adalah ketakutan terbesar Manda. Bu, saya berusaha, jawab Manda pelan. Usaha kamu kurang. Jauh kurang. Ratna mengambil gelasnya dan berdiri. Sudah. Sana, jangan baper. Mama cuma ngasih tahu. Ratna pergi, meninggalkan Manda dengan napas yang hampir tercekat. Ia ingin marah. Ia ingin membela diri. Ia ingin berteriak bahwa ia sudah mati-matian. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya bisikan lirih. Aku capek. Hari itu berjalan lambat. Terlalu lambat. Setiap pekerjaan rumah yang biasanya membuat Manda sibuk dan mengalihkan pikirannya justru terasa kosong. Ia membersihkan kamar mandi sambil menangis pelan. Ia menyapu halaman sambil menahan napas agar isaknya tidak terdengar. Ia mencuci baju sambil menatap air sabun yang mengalir, berharap semua masalah ikut hanyut. Tapi tidak. Masalahnya menempel, seperti noda yang tak bisa hilang. Siang hari, ia duduk di kamar sambil memegang ponsel. Ia membuka chat Bisma, lalu menutupnya lagi. Membuka, menutup. Membuka, menutup. Ingin mengirim pesan. Mas, pulang lebih cepat ya. Mas, aku kangen. Mas, kita bisa bicara. Tapi ia takut terlihat klingi. Takut diperhatikan Ratna. Takut Bisma merasa terganggu. Takut kehilangan. Pada akhirnya, Manda hanya meletakkan ponselnya dan menatap langit-langit. Kenapa cinta kita jadi kayak begini, Mas? Sore hari, Ratna sudah bersiap pergi ke rumah Bu Narti. Ia berdandan lebih rapi dari biasanya. Manda, kamu ikut antar Mama atau enggak? Tanya Ratna dari ruang tamu. Maaf, Bu. Rasanya badan saya kurang enak. Mungkin saya di rumah aja. Ratna mendecak. Ya sudah. Jangan jadi penyakit beneran, ya. Lihat rumah jangan berantakan. Manda hanya mengangguk. Ketika Bisma pulang untuk menjemput ibunya, ia hendak masuk kamar sebentar. Namun ketika melihat Manda duduk diam di lantai dengan pakaian rumah dan mata merah, ia berhenti. Men, suaranya lembut. Manda menoleh, tapi tidak berdiri. Iya, Mas. Kamu kenapa? Cuma pusing sedikit. Bisma mendekat dan jongkok di depannya. Telapak tangannya menyentuh kening Manda. Kamu panas. Manda terkejut. Ia tidak sadar tubuhnya benar-benar demam. Aku nggak tahu. Kamu perlu istirahat. Bisma tampak benar-benar khawatir, seperti dirinya yang dulu. Kenapa nggak bilang? Manda menelan ludah. Aku takut Mas lagi sibuk. Kamu itu istri aku. Bisma menatapnya lebih lembut. Kalau kamu sakit, aku harus tahu. Kalimat itu
lembut, hangat, menenangkan. Tapi sebelum Manda bisa menikmati momen itu, suara Ratna memotong. "Mas, lama banget sih? Mama ditunggu Bu Narti." Bisma berdiri dengan enggan. "Mama, sebentar." Ratna datang dan melihat Manda. "Panas? Pusing? Ya ampun, Manda, kamu jangan sakit-sakit dong. Besok gimana rumah? Mama nggak mau repot." Bisma menatap ibunya tajam. Serius?" Ratna mengangkat bahu. "Mama cuma ngomong kenyataan." Bisma menahan diri agar tidak membalas. Manda menunduk, wajahnya memerah menahan malu. "Men, kamu istirahat dulu. Aku pulang secepatnya," kata Bisma lembut. "Iya, Mas." Dan untuk pertama kali dalam beberapa hari, Manda percaya. Pukul 8 malam. Manda sudah tidur tapi terbangun karena suara pintu depan dibuka. Bisma pulang, langkahnya langsung menuju kamar. "Men, kamu bangun." Ia duduk di tepi ranjang, menyentuh kening Manda lagi. "Masih panas." Manda tersenyum lemah. "Tadi Mas lama." "Maaf, Men. Mama betah ngobrol." Tadi Manda nunggu. Suara Manda lirih, hampir seperti anak kecil. Bisma tidak menjawab. Matanya menatap Manda lama. Tatapan yang menimbulkan rasa perih sekaligus hangat. Tanpa kata, Bisma membetulkan selimut Manda dan duduk di sampingnya. "Men," katanya pelan, "kamu bahagia sama aku?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari apapun. Manda menggigit bibir. "Kenapa Mas nanya gitu? Aku cuma merasa kamu berubah. Mas juga berubah." Bisma tertawa hambar. "Iya, mungkin." Manda memberanikan diri. "Mas, akhir-akhir ini kayak jauh. Aku nggak salah, kan?" Bisma terdiam lama. Sangat lama. Akhirnya, ia berkata, "Men, aku sayang kamu." Tapi nada suaranya tidak menjawab pertanyaan. Hanya mengalihkan. "Mas," Manda memegang tangan suaminya dengan gemetar. "Kita baik-baik aja kan?" Bisma menatap tangan mereka yang saling menggenggam. Kemudian ia berkata pelan, terlalu pelan, seperti takut didengar oleh siapapun. "Kita sedang berusaha, Men." Kata itu, berusaha, bukan jawaban yang Manda harapkan. Bukan, iya. Bukan, tentu saja. Bukan, kita baik-baik aja. Berusaha berarti mereka tidak baik-baik saja. Berusaha berarti ada yang rusak. Berusaha berarti cinta mereka sedang dalam bahaya. Manda menutup mata, dan air matanya kembali jatuh. Bisma mengusap pipinya. "SSST, udah, kamu istirahat." "Mas, aku takut." "Apa?" "Aku takut Mas lepas dari aku." Bisma tidak menjawab. Hanya menghela napas panjang, suara yang memecahkan hati Manda lebih dari kata-kata manapun. Malam itu, Manda tidak tidur. Ia menatap punggung Bisma yang membelakanginya. Punggung yang dulu selalu hangat, selalu jadi tempat bersandar. Kini terasa asing. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia berpikir, mungkin cinta saja nggak cukup buat menjaga pernikahan. Dan pikiran itu membuat tubuhnya gemetar. Karena Manda tahu, apapun yang akan terjadi setelah ini, mulai malam itu, semuanya tidak akan sama lagi. Hujan turun sejak pagi, membuat udara rumah terasa lebih lembab dari biasanya. Rintik-rintiknya jatuh di atap seng belakang, menimbulkan suara monoton yang seharusnya menenangkan. Tapi bagi Manda, justru membuat hatinya semakin sesak. Ia mengaduk bubur yang sedang dimasaknya pelan. Hari ini tubuhnya belum sepenuhnya pulih dari demam kemarin. Kepalanya masih berdenyut, tapi ia memaksa berdiri. Mengingat kemarin Bisma sempat menunjukkan sedikit perhatian, Manda merasa ia harus membalasnya dengan menjadi istri yang lebih baik. Takut dianggap manja, takut dianggap tidak berguna, takut semakin kehilangan suaminya. Ia tidak ingin memperburuk keadaan. Namun saat ia hendak menuang bubur ke mangkuk, penglihatannya tiba-tiba buram. Dapur berputar sesaat. Manda mencengkeram meja agar tidak jatuh. Napas,
bisiknya pada diri sendiri. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan tubuhnya agar tetap tegak. Setelah beberapa detik, pandangannya perlahan membaik. Tapi jantungnya masih berdebar kencang. Aku kenapa? Ya. Sebagian dirinya tahu ia hanya kelelahan. Tapi bagian lain tahu, luka batin sering membuat tubuh ikut tumbang. Manda harus duduk sebentar untuk memastikan tidak pingsan. Saat itulah suara Ratna terdengar dari ruang makan. Manda, lama amat masaknya? Mau nunggu bubur gosong dulu. Manda berdiri, menyangga pinggir countertop. Maaf Bu, saya agak pusing. Ratna muncul di pintu dapur dengan wajah masam. Pusing? Pusing lagi? Kamu tiap hari pusing. Kamu pikir Mama nggak pusing ngurus rumah ini? Manda menggigit bibir. Saya cuma... Udah, jangan alasan. Serahkan mangkuknya sini. Mama ambil sendiri. Ratna meraih mangkuk dari tangan Manda dengan kasar. Gerakannya membuat tangan Manda ikut tersentak sampai hampir menjatuhkan sendok. Hati-hati dong, Manda. Kamu tuh kalau kerja jangan kayak orang linglung. Manda menunduk. Maaf, Bu. Ratna mendengus dan pergi. Suasana dapur kembali hening, namun hening yang menampar. Manda meremas dadanya pelan. Bukan hanya fisik, tapi seluruh jiwanya terasa remuk. Bisma baru bangun sekitar pukul 8. Ia keluar dari kamar dengan rambut acak dan mata masih setengah terpejam. Manda, panggilnya pelan. Manda yang sedang menyapu langsung berhenti dan menoleh. Iya, Mas. Bubur ada. Ada, di meja. Saya taruh buat Mas. Bisma mengangguk. Makasih. Ia berjalan ke meja makan, duduk, lalu mulai makan. Manda melanjutkan menyapu, tapi matanya diam-diam mengamati suaminya. Ia ingin bertanya apakah Bisma tidur nyenyak. Ingin bertanya apa rencananya hari ini. Ingin meminta waktu untuk bicara. Tapi Ratna sedang lewat di belakangnya. Dan setiap kali Ratna ada, Manda otomatis membungkam diri. Setelah makan, Bisma mendekat. Men, kamu udah mendingan. Manda mengangkat wajah, sedikit terkejut suaminya menanyakan itu tepat di depan Ratna. Sedikit, Mas. Bisma mengangguk. Kamu istirahat lebih banyak, ya. Ratna langsung menimpali. Istirahat? Dia itu justru harus gerak. Kalau istirahat terus kapan rumah beres? Bisma menghela napas. Manda itu sakit. Ratna melipat tangan di dada. Sakit apa? Dari kemarin-kemarin dia juga bilang pusing. Kalau badan lemah ya perbaiki pola makan. Perlahan Manda merasa tubuhnya kembali panas. Bukan demam, tapi malu dan sedih yang bercampur jadi satu. Bisma memegang pundak Manda. Men, kamu kalau sakit bilang aku, bukan cuma Mama. Ratna menyipitkan mata seolah tersinggung. Manda langsung gelagapan. Maaf, Mas, bukan saya nggak mau bilang, cuma takut Mas sibuk. Bisma menatapnya lembut. Mana ada aku keberatan tahu kamu sakit. Ratna tampak tidak senang. Mas Bisma, kamu itu jangan dibikin manja istri. Kalau istri kebanyakan diperhatiin, nanti kamu yang repot sendiri. Ucapan itu membuat Manda ingin menghilang. Sudahlah, potong Ratna. Mama cuma ngingetin. Mama nggak mau lihat keluarga kita jadi berantakan gara-gara istri yang kebanyakan drama. Manda terdiam. Bibirnya bergetar, tapi ia tidak mampu membalas. Drama. Hanya karena ia sedang sakit. Bisma mengusap wajahnya, bingung berada di tengah dua perempuan yang ia sayangi, tapi sering bertentangan. Men, katanya akhirnya, aku harus ke kantor sebentar. Manda mengangguk. Iya, Mas. Aku pulang siang. Manda mengangguk lagi tanpa suara. Bisma mencium keningnya sekilas. Sentuhan yang justru membuat Manda ingin menangis. Ratna memalingkan wajah, pura-pura tidak lihat. Bisma pergi. Pintu tertutup. Dan hati Manda ikut merapuh. Menjelang siang, Manda mencoba membersihkan ruang tengah. Tapi setiap kali ia membungkuk, kepalanya berputar. Ia akhirnya duduk di sofa, memijit pelipis.
Napasnya tidak stabil. Tubuh terasa lemah. Ratna lewat dan menghentikan langkahnya. Kamu duduk-duduk? Kerjaan belum selesai. Bu, saya pusing. Kamu itu kalau kerja jangan setengah-setengah. Mau pingsan? Kalau pingsan mama repot. Manda hanya menunduk. Ia tidak ingin bertengkar. Sudah, berdiri, lanjut Ratna. Pel ruangan ini. Nanti mama mau ada tamu. Manda memaksakan diri bangun. Saat ia hendak berdiri, lututnya terasa goyah. Ia memegang sandaran sofa untuk menahan tubuhnya. Cepat, Manda. Jangan lelet. Manda menarik napas panjang. Iya, Bu. Namun ketika ia berjalan ke arah dapur untuk mengambil alat pel, dunia mendadak gelap sesaat. Suara-suara di sekitarnya hilang, berganti dengungan kosong. Bu. Ratna menoleh. Apa lagi? Saya kayak mau. Belum sempat Manda melanjutkan, tubuhnya limbung. Beberapa detik berikutnya, semuanya gelap. Ia jatuh, tubuhnya menghantam lantai dengan bunyi keras. Ratna memekik kaget. Mand. Namun Ratna tidak sempat menyelesaikan panggilannya karena suara pintu depan kembali terbuka. Bisma masuk, wajahnya panik melihat istrinya tergeletak di lantai. Manda. Ia langsung berlari ke arah istrinya. Ratna ikut panik. Aduh, ini anak kenapa lagi? Bisma mengangkat kepala Manda yang tak sadarkan diri. Mama diam dulu. Manda pingsan. Ratna memegang dada, tampak benar-benar terkejut. Dia kayak lemes. Mama kira cuma ngeluh. Masya Allah, Ma. Bisma menggendong tubuh istrinya yang lunglai. Ini bukan cuma ngeluh. Mama kemana aja? Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak membalas. Bisma membawa Manda ke mobil dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat menutup pintu mobil. Ratna ikut masuk, meski wajahnya tampak campur aduk antara cemas dan rasa bersalah. Mobil melaju cepat. Hujan turun lebih deras. Wiper mobil bergerak cepat, seolah ikut panik. Di pangkuan Bisma, tangan Manda dingin. Bibirnya pucat. Wajahnya lemah seperti kehilangan seluruh cahaya hidupnya. Men, bangun. Bisma memegang pipi Manda. Sayang, bangun, dong. Jangan gini. Tapi Manda tidak bergerak. Ratna memegang tangan menantunya yang dingin. Suaranya bergetar. Ya Allah, Manda, bertahan, nak. Namun semua itu hanya terdengar seperti gema jauh. Manda tidak bisa menanggapi. Ia hanya terbaring. Hening. Lemah. Tak berdaya. Dan keheningan itu justru yang paling menakutkan. Di rumah sakit, Manda segera dibawa ke ruang IGD. Perawat dan dokter bergerak cepat. Bisma tidak bisa berbuat apa-apa selain berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar hebat. Ratna memeluk tasnya erat. Wajahnya pucat pasi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, dokter keluar. Siapa keluarganya? Aku. Bisma maju. Gimana istri saya? Dokter melihat chart. Istrimu drop. Tekanan darah menurun drastis. Kondisinya bukan sekadar pingsan biasa. Dia kelelahan berat dan mengalami dehidrasi parah. Bisma menahan napas. Juga ada indikasi stres emosional yang cukup tinggi, lanjut dokter. Ratna terpaku. Stres. Ya, Bu. Stres bisa memicu kondisi fisik memburuk. Kalau terlalu berat, bisa membuat pasien tidak sadar seperti ini. Bisma memejamkan mata. Dadanya seperti diremas. Ratna membeku. Dokter melanjutkan, dia butuh istirahat total. Dan mohon, jangan dibebani pekerjaan rumah untuk sementara waktu. Kondisinya cukup serius. Ratna menelan ludah. Kalau nggak ditangani, pasien bisa mengalami kerusakan organ karena kelelahan ekstrim. Untung kalian bawa cepat. Bisma menahan air mata. Boleh saya lihat istrinya? Suaranya serak. Tunggu sebentar. Perawat masih pasang infus. Dokter pergi. Bisma duduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Seluruh tubuhnya bergetar.
Emosi yang ia tahan selama ini pecah. Ratna duduk di sampingnya, tidak menyentuh anaknya, karena ia tahu jika ia bicara, semuanya bisa meledak. Beberapa menit berlalu dalam hening. Bisma akhirnya berkata dengan suara sangat pelan, sangat dingin. "Ma." Ratna menoleh. "Ini salah kita." Ratna terpaku. "Mas, Mama, jangan bela diri." Bisma menatap Ratna dengan mata merah. "Aku sibuk, Ma sibuk, tapi Manda sendirian. Dia kecapean, dia stres. Dan kita," suaranya patah, "kita cuma nyuruh." Ratna menunduk dalam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya alasan, tidak punya pembenaran. "Ma," kata Bisma, kalau Manda kenapa-kenapa." Napasnya terputus. "Aku nggak akan maafin diri aku." Ketika akhirnya mereka diizinkan masuk ke ruang rawat, Manda sudah terbaring dengan infus di tangan. Tubuhnya masih lemah. Matanya terpejam. Bisma duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya yang dingin. Ratna berdiri di dekat pintu. Matanya sembab, tapi ia menahan tangis. "Men," bisik Bisma sambil membungkuk. "Aku di sini." Manda tidak menjawab. Hanya napasnya yang naik turun pelan. "Aku minta maaf." Suara Bisma pecah. "Maaf, aku nggak jaga kamu. Maaf banget." Air matanya jatuh di punggung tangan Manda. Tangan yang dulu hangat, kini terasa begitu rapuh. "Mas sayang kamu," katanya lagi. "Banget." Ratna akhirnya mendekat. Suaranya kecil, penuh penyesalan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Manda, maafin Mama, Nak." Namun Manda tetap diam. Senyap. Sunyi yang menusuk. Di luar kamar, hujan turun lebih deras. Langit gelap, seolah menyesali apa yang terjadi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bisma dan Ratna sama-sama merasakan takut kehilangan Manda. Tapi mereka tidak tahu, takdir yang lebih besar masih menunggu. Cobaan yang jauh lebih berat masih di depan mata. Dan luka yang paling menyakitkan belum terjadi.